Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah dikirim teleportasi secara acak, Luo Feng mengamati detektor yang dengan cepat mencari bahaya yang tersembunyi, dan dia memilih diam tanpa membuat gerakan sembrono. Saya punya dua pilihan, pikir Luo Feng. Pertama, saya bisa menjelajahi tempat yang tidak dikenal ini dan mencari jalan keluar. Kedua, melalui transportasi negara dewa, saya dapat dikirim kembali ke wilayah ras manusia, lalu ke Pulau Bauhinia, lalu kembali ke 9 ruang terpencil. Luo Feng terus memeriksa sekelilingnya. Di sini sangat sepi, selain tanaman yang indah, tidak ada makhluk lain. Aku akan keluar sendiri. Aku bisa melakukannya jika berhati-hati. Menurut pengarahan sekolah dewa leluhur, tempat ini tidak terdaftar sebagai tempat berbahaya. Aku tidak ingin menyia-nyiakan belasan hari dengan berangkat dari Pulau Bauhinia lagi. Segera, sejumlah besar data muncul di layar di lengan pelindung Luo Feng. Luo Feng menunduk untuk melihatnya. Semuanya terlihat normal, kata Luo Feng. Dia sedikit mengernyit. Kalau begitu, aku akan pergi. Luo Feng memilih arah dan terbang melintasi langit. Sebuah lubang cacing alami ditemukan. Detektor itu tiba-tiba memperingatkan Luo Feng. Lubang cacing alami, gumam Luo Feng. Dia telah terbang seperti berkacaya, tapi dia segera melambat. Dia melihat peta yang ditampilkan di detektor untuk memverifikasi lokasinya dan bergegas menuju lubang cacing. Setelah terbang sejauh puluhan juta mil, Luo Feng tiba di sebuah gunung. Dia menatap ruang yang sedikit terdistorsi di depannya. Lubang cacing ada di sini, kata Luo Feng. Kemana lubang cacing ini perginya? Luo Feng bertanya-tanya. Dia mempertimbangkan, lalu muncul sebuah ide. Garis aliran udara hitam terbang dan memadat menjadi seorang pria berotot. Itu tubuh klan Mosa Luo Feng. Bahkan jika tubuh Mosa ini dihancurkan, saya dapat memadatkan yang lain dan mengirimnya ke sini melalui transportasi negara dewa, kata Luo Feng. Tubuh Mosa awalnya berhati-hati, tapi kemudian dia terbang ke lubang cacing. Saat tubuh Mosa melintasi lubang cacing, dia langsung tiba di tempat lain. Apa? Tubuh Mosa berkata sambil menatap cekungan besar di depannya. Di antara cekungan itu ada sebuah danau dengan lebar lebih dari 6.000 mil. Di atas danau terapung puncak berbentuk kerucut setinggi lebih dari 600 mil. Danau dan puncak terapung, kata tubuh Mosa. Dia sedikit terkejut menemukan bahwa dia dapat dengan mudah merasakan lokasi tubuh buminya. Tubuh bumiku mungkin kurang dari 6 miliar mil dari sini. Jarak di antara mereka begitu pendek, sehingga tubuh Mosa dapat mencapai tubuh buminya dengan teleportasi. Sementara itu, tubuh bumi Luo Feng terus terbang. Dia telah belajar tentang situasi di ujung lain lubang cacing, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menyelidikinya. Ada masalah lain yang harus diperhatikan. Beberapa saat kemudian, detektor tersebut memperingatkannya. Lubang cacing alami lainnya ditemukan. Mendengar itu, Luo Feng tercengang. Dia terbang menuju lokasi yang ditunjukkan oleh detektor. Lubang cacing ini berada di sungai. Luo Feng tidak berani memasuki arus dengan sembrono. Sebaliknya, dia memanggil tubuh Mosanya untuk membiarkannya mencoba lagi. Tubuh Mosa terjun ke sungai. Tidak ada yang istimewa tentang air selain kepadatannya yang tinggi. Tubuh Mosa segera menegaskan. Menggunakan kekuatan dunianya, Luo Feng memadatkan pot tanah liat dan mengisinya dengan air sungai. Aku akan mempelajarinya setelah meninggalkan tempat ini, kata Luo Feng. Segera tubuh Mosa masuk ke lubang cacing di sungai.
Ujung lubang cacing lainnya juga berada di bawah air. Tubuh Mosa tercengang saat dia naik ke permukaan air dan melihat sekeliling. Astaga! Sebuah puncak berbentuk kerucut melayang di atas danau yang luas dan terkandung di dalam cekungan seperti kawah. Lubang cacing pertama berakhir di tepi danau, kata tubuh Mosa. Sedangkan lubang cacing kedua berakhir di danau. Kedua lubang cacing mengarah ke tempat yang sama. Tubuh Mosa kebingungan. Bingung dengan temuan tubuh Mosa, Luo Feng terus bergerak maju dan segera menemukan lubang cacing ketiga. Kali ini, tubuh Mosa melewati lubang cacing dan menemukan bahwa itu mengarah ke tepi danau yang lain. Saat Luo Feng melanjutkan, lubang cacing lain muncul yang mengarah ke permukaan danau. Satu demi satu, 9 lubang cacing ditemukan. Akhirnya, Luo Feng yang tidak sabar berhenti terbang. Dia memindahkan dirinya ke tepi danau. Aneh sekali, kata Luo Feng. Dia berdiri di samping danau. Dia mengamati puncak mengambang berbentuk kerucut di hadapannya. 9 lubang cacing, semuanya mengarah ke sini. Mungkin inilah yang membuat tempat berbahaya itu istimewa. 10.081 lubang cacing ditemukan, kata detektor itu. Luo Feng menatap layar di lengan pelindungnya dengan mata terbelalak. Apa? Layar menunjukkan posisi lubang cacing yang membuatnya merinding adalah 10.081 lubang cacing. Tampaknya diatur seperti sarang lebah raksasa. Layar menunjukkan posisi lubang cacing yang membuatnya merinding adalah 10.081 lubang cacing. Tampaknya diatur seperti sarang lebah raksasa yang sepenuhnya menutupi puncak berbentuk kerucut. Mereka membentuk pola yang mirip dengan inti kehidupan tubuh Mosa yang memiliki 10.081 permukaan potongan yang tersebar dengan ukiran hukum yang sangat rumit yang mewakili hukum ruang angkasa. Semakin unik suatu tempat, semakin besar kemungkinan di dalamnya terdapat harta karun, dan sebaliknya, tempat dengan harta karun secara alami berbahaya. Gumam Luo Feng. Luo Feng melihat ke puncak berbentuk kerucut. Dia merasa itu yang paling mencurigakan, tetapi dia tidak mau masuk sendiri. Bagaimana jika bentuk kehidupan yang berbahaya dan unik tinggal di dalam puncak? Luo Feng pun berkata, cari tahu kemana tujuan 10.081 lubang cacing ini. Segera tubuh Mosanya terbang menuju salah satu lubang cacing di udara. Setelah memasuki lubang cacing, tubuh Mosa tiba di ujung lainnya. Itu adalah gurun sunyi, sekitar 19 miliar mil jauhnya dari danau. Tubuh Mosa kembali ke danau dan masuk ke lubang cacing lain. Saat tubuh Mosanya dengan cepat menjelajahi lubang cacing, Luo Feng secara bertahap menjadi lebih akrab dengan situasi di tempat misterius ini. Semua lubang cacing ini mengarah ke banyak lokasi di tempat aneh ini, yang terjauh berjarak sekitar 75 miliar mil dari sini. Yang paling mengejutkan Luo Feng adalah bahwa di 3 area dia telah menemukan beberapa baju besi yang hancur dan senjata yang rusak, tetapi tidak ada harta karun. Ahli waris memiliki status khusus, kata Luo Feng sambil memegang sepotong baju besi yang rusak. Mereka sangat mungkin untuk memiliki harta karun. Potongan baju besi yang rusak dan tidak berharga ini menunjukkan bahwa ada beberapa makhluk hidup. Mungkin ahli waris telah ada di sini, namun tidak ada satupun harta berharga, bahkan cincin dunia yang tertinggal. Mungkin beberapa yang selamat atau penduduk asli dari tempat misterius ini telah mengambil harta karunnya. Saya ragu banyak ahli waris telah berada di sini. Jika mereka pernah ada, informasi tentang tempat ini akan lebih substansial. Jika yang selamat memang ada, mengapa mereka tidak mengirimkan informasi tentang tempat misterius ini? Luo Feng mempertimbangkan masalah itu. Luo Feng segera mundur dengan tergesa-gesa. Melalui lubang cacing spesial, dia mundur ke lokasi yang jauhnya lebih dari 6 miliar mil. Tubuh bumiku harus menjauh dari sini, kata Luo Feng. Saya akan mengirim tubuh Mosaku untuk menjelajahi tempat ini. Di tempat sebelumnya, tubuh Mosa terbang menuju puncak berbentuk kerucut yang melayang di udara dan mengamatinya. Menurut deteksi, ada 10.081 gua yang tersebar di gunung tersebut.
Karena setiap gua hanya setinggi 10-12 kaki, gua-gua ini tampak tidak signifikan dibandingkan puncaknya. Tubuh Mosa terbang di dalam satu gua. Hanya ada batu, kata tubuh Mosa. Saat tubuh Mosa meraih salah satu batu, dinding gua tiba-tiba dipenuhi dengan seberkas cahaya perak. Tubuh Mosa merasa seperti kekuatan yang hebat telah menyerangnya dengan begitu ganas hingga tubuhnya telah hancur berkeping-keping. Dan kemudian saat aliran udara hitam beredar, tubuh Mosa pulih. "Apa-apa Nini?" dia berteriak. Tertegun, tubuh Mosa menatap dinding yang tampak normal. Setiap batu menyatu dengan tembok. Sepertinya tembok itu hidup. Energi puncak penguasa sektorku agak lemah. Saya ingin tahu apa yang akan terjadi jika tubuh bumiku datang dan mengambil batu itu. Tubuh Mosa terus bergerak maju dengan hati-hati. Gua itu sangat tenang dan dalam, dan riak spesial di sini terasa agak tidak biasa. Tidak ada tanaman yang terlihat, hanya dinding kosong di dalam gua. Setelah berjalan ratusan mil, akhirnya tubuh Mosa sampai di wilayah tengah puncak berbentuk kerucut. Di tengah ada kolam yang dibagi menjadi 5 kolam kecil. Warna air di setiap kolam berbeda, dan setiap kolam menghasilkan aura yang kuat namun unik, seperti aura api dan aura setajam emas. Di atas kolam 5 warna ada banyak celah spesial yang berulang kali muncul dan menghilang. Tertutup di dalam celah spesial yang tersusun seperti sarang lebah raksasa yang menakjubkan adalah kristal berbentuk bola dunia yang tergantung di sana. Ia memiliki 10.081 permukaan yang dipotong. "Harta karun," kata tubuh Mosa sambil menatap kristal berbentuk bola dunia dengan penuh perhatian. Namun tubuh Mosa tidak berani mendekati kristal sembarangan. Jelas bahwa tempat misterius ini tidak stabil. Menurut pemahaman Luo Feng tentang wilayah rahasia, selain dari bahaya harta karun itu sendiri, biasanya ada bahaya tambahan. Dengan hati-hati, tubuh Mosa mengamati kolam 5 warna, bola kristal, lingkungan yang tenang di sekitarnya, dan seluruh puncak yang tampak hidup. Tubuh Mosa mengamati kolam 5 warna dan bola kristal mengambang. Pada saat yang sama, di dalam menara yang berjarak 10 miliar kilometer, Luo Feng bersembunyi di dalam gua dinding tebing, duduk dengan menyilangkan kaki. "Aku akan memeriksa dari mana kolam 5 warna dan bola kristal itu berasal," kata Luo Feng. Dia segera terhubung ke alam semesta virtual dengan pikirannya. Di alam semesta virtual, di dalam ruang belajar di Gunung Yuxiang, Luo Feng menyalakan laptop di atas meja dan mulai mencari. Dia mengunggah gambar itu ke internet dengan pikirannya. Luo Feng, aku menemukannya!" teriak Babata di bahu Luo Feng. "Hah?" Luo Feng mengerutkan kening dan menatap layar. Dia mengklik tautan di atas dan alam semesta virtual memberikan jawaban yang tepat untuk pertanyaannya. Kolam 5 warna yang disebut bunga abis 5 warna hanya tampak seperti kolam, namun tidak ada air di dalamnya, dan itu terdiri dari 5 portal yang mengarah ke titik asal alam semesta. Itu menyerap kekuatan asli 5 elemen dan mengumpulkannya di sini. Biasanya akan ada jantung ruang di dalam bunga abis 5 warna. Bola kristal adalah jantung ruang dan hanya bisa dibentuk setelah keabadian di dalam bunga abis 5 warna. Itu memiliki 10.081 segi ketika menjadi bulat dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menjadi padat. Ketika menjadi padat, akan terjadi evolusi dari 5 elemen di permukaannya. Hanya setelah itu menjadi kristal yang kokoh dan stabil tanpa celah ruang. Kristal itu akan benar-benar matang. Jantung ruang hanya berguna setelah itu. Bunga abis 5 warna sebenarnya adalah 5 portal, sebuah fenomena khusus di alam semesta dan tidak dapat dipindahkan atau diambil dari lokasinya saat ini. Adapun jantung ruang itu adalah salah satu bahan untuk membuat harta karun sejati asli. Harta karun sejati asli. Luo Feng tercengang karena ini adalah istilah lain yang belum pernah dia dengar. Itu pasti tidak bisa dianggap biasa-biasa saja. "Aku beruntung," pikir Luo Feng. Tidak heran wilayah rahasia dewa leluhur
dianggap sebagai wilayah rahasia paling ajaib. Dia segera menjalankan pencarian virtual untuk harta karun sejati dan jantung ruang, dan sejumlah besar informasi segera ditampilkan. Luo Feng mengulir ke bawah. Harta karun asli adalah harta karun sejati tipe asli. Makhluk agung dapat disuntik dengan energi mereka dan mengubah tubuh mereka menjadi tubuh yang agung, tetapi hanya setelah mereka menjadi pejuang abadi dan dapat memicu samudera hukum. Itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Harta karun ini disebut harta karun sejati karena dihargai oleh kesatria alam semesta dan master alam semesta. Mereka tidak digunakan untuk pertahanan atau serangan. Sebaliknya, mereka digunakan oleh makhluk agung untuk memicu hukum samudera. Itu 1000 kali, 10.000 kali, atau bahkan 1 juta kali lebih cepat bagi makhluk agung untuk menyuplai energi di lautan hukum. Dan berbagai tingkat harta sejati meningkatkan efisiensi pada tingkat yang berbeda. Jelas betapa berharganya harta ini, tetapi bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya sangatlah langka. Bahan inti yang dibutuhkan untuk membuat harta karun asli dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkat bawah termasuk emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, dan cahaya. Sedangkan tingkat atas termasuk ruang dan waktu. Sementara tingkat teratas termasuk perpaduan ruang dan emas, serta perpaduan kayu dan langit. Jantung ruang adalah salah satu bahan tingkat atas yang menghubungkan samudera hukum ruang angkasa. Jantung ruang bersama dengan beberapa bahan tambahan bisa menghasilkan harta karun sejati. Sementara itu, di dalam gunung terapung, tubuh Mosa menatap bola kristal berpikir. Harta karun sejati biasanya ada di tangan master alam semesta. Jantung ruang ini lebih mewah dan mungkin sama berharganya dengan sayap sawuku. Tubuh Mosa menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah menyangka kolam 5 warna itu sama sekali bukan kolam sungguhan. Aku tidak bisa mendapatkan apa-apa darinya. Tapi bola kristal itu adalah jantung ruang. Tubuh Mosa memandang bola kristal yang dikelilingi celah-celah ruang dan melihat api kabur dan aliran air yang mengalir di atasnya. Sesuai deskripsinya, ini belum matang. Itu harus benar-benar menguras setelah matang, kemudian ratakannya akan hilang. Saya hanya bisa mengambil setelah matang, kata tubuh Mosa. Tubuh Mosa khawatir. Berapa lama aku harus menunggu? Haruskah saya menyerah dan melanjutkan? Saat tubuh Mosa dengan cemas bertanya-tanya kapan jantung ruang akan datang. Siu, sosok yang menjulang tinggi muncul di danau di bawah gunung terapung. Dia memiliki ekor ular besar dan tubuh bagian atas manusia. Namun kepalanya berbentuk seperti prisma segitiga dan memiliki 3 wajah. Semuanya mengerikan. Itu memiliki 2 lengan berotot yang tertutup sisik. Salah satunya memegang tongkat hitam. Sudah 3000 era sejak aku menemukan bunga abis 5 warna dan jantung ruang sudah terbentuk. Banyak pusaran air telah terbentuk di ruang sekitar dan banyak ahli waris telah mencoba masuk, tapi semuanya dibunuh olehku. Saya harus berhati-hati, kata sosok yang menjulang tinggi itu. Aku harus datang ke sini untuk pemeriksaan setiap hari dan membunuh pewaris manapun untuk memastikan berita itu tidak bocor. Meskipun sebagian besar ahli waris tidak akan mengenali jantung ruang, bahkan jika mereka melihatnya, kata-kata akan tetap menyebar. Mereka mungkin menarik beberapa master alam semesta dan bahkan penjaga dewa binatang. Bagaimanapun, dengan kesempatan mendapatkan harta asli sejati, semua orang pasti ingin datang ke sini. Tapi itu hanya milikku. Kemampuan bertahan dan kekuatan bertarungku akan sangat meningkat setelah saya panen. Aku tidak perlu khawatir tentang membakar tubuh dewaku lagi. Ia segera memeriksa gunung berbentuk kerucut seperti dahulu. Kemudian menggunakan kekuatan abadi untuk menyelidiki semua 10.081 lubang cacing. Jika menemukan ahli waris, dia akan langsung membunuh mereka. Saatnya untuk melihat apakah jantung ruangku telah matang. Sosok yang menjulang tinggi terbang ke gunung mengambang berbentuk kerucut. Sementara itu, di wilayah tengah gunung berbentuk kerucut yang mengambang, tubuh Mosa menatap jantung ruang. Namun,
karena permukaan kristal masih menampilkan 5 elemen dan retakan spesial di sekitarnya muncul dan menghilang terus-menerus. Itu berarti pola kristal tersebut belum sepenuhnya matang. Kapan itu akan matang? Tubuh Mosa bertanya-tanya dengan lantang, agak khawatir. Sulit baginya untuk menyerah, tetapi mungkin butuh waktu selama 1000 tahun untuk membuatnya matang. Menunggu di sini selama 1000 tahun akan menjadi harga kecil yang harus dibayar jika saya bisa mendapatkan harta karun yang asli. Atau aku bisa pergi ke 9 ruang terpencil dan mengatur seorang budak jiwa untuk mengawasi kristal di sini, gumam tubuh Mosa. Sementara Luo Feng ragu-ragu, sosok berwajah 3 yang menjulang tinggi terbang ke salah satu dari 10.081 gua. Gua yang dalam, gelap dan sunyi berkelok-kelok sejauh ratusan mil, mengecilkan tubuh dewanya dan menguncang ekor ularnya. Makhluk agung itu terbang ke kedalaman gua. 3 wajah ganas makhluk agung itu penuh dengan antisipasi. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jantung ruangku, mohon cepat dewasa, kata makhluk itu. Makhluk agung itu terjun ke wilayah tengah gunung. Saat tubuh dewanya membesar ke ukuran aslinya, 3 wajah makhluk agung itu ternganga saat melihat pewaris tingkat abadi dari sekolah dewa leluhur berdiri di samping kolam 5 warna. Sekilas, kesatria dari ras lain mengenali ini sebagai salah satu pewaris Pulau Bauhinia. Pewaris! Dia berteriak. Tubuh Mosa telah mengambil rupa dan mensimulasikan ritme pernapasan salah satu ahli waris. Kesatria dari ras lain tidak ragu karena tubuh Mosa telah berubah bentuk menjadi pewaris. Apa? Kata tubuh Mosa, lalu berbalik dan melihat. Matanya membelalak, tercengang. Seorang kesatria alam semesta? Karena kesatria alam semesta telah menyembunyikan napasnya, sehingga tubuh Mosa tidak menyadari kehadirannya. 3 wajah kesatria itu menjadi lebih buas saat tubuh Mosa menatapnya. Kesatria itu sangat marah melihat pewaris di gunung berbentuk kerucut. Matilah! Kesatria alam semesta meraung. Kontrol jiwa, hancurkan dan bunuh dia! Kesatria itu menoleh dengan ganas. Di antara 3 wajahnya, 1 wajah hijau menatap tubuh Mosa dan menerapkan teknik pengendalian jiwa. Dengan melakukan ini, kesatria itu benar-benar dapat menghilangkan kemungkinan bocornya informasi. Kekuatan dewa menyerang tubuh Mosa. Tak terpengaruh, tubuh Mosa terbang menuju kolam 5 warna seperti embusan angin. Dalam sekejap, dia telah sampai di ruang di antara kolam 5 warna dan jantung ruang di atasnya. Berdiri di sana, tubuh Mosa merasakan esensi logam, kayu, air, api, dan tanah yang menjulang ke atas dan menyatu ke dalam jantung ruang di atas kepalanya. Jika kamu mencoba membunuhku, aku akan menghancurkan diriku sendiri. Tubuh Mosa meraung, marah ke arah kesatria. Tentunya Anda menyadari apa yang akan terjadi jika saya meledak di atas bunga abis 5 warna. Berhenti! Kesatria itu menjadi sangat ketakutan, sehingga mata ketiga wajahnya membelalak karena cerdas. Dia tahu situasinya mengerikan. Jangan hancurkan dirimu, kata kesatria itu dengan ganas. Sebelumnya, kesatria itu mencoba melakukan kontrol jiwa pada tubuh Mosa untuk mencegah membocorkan informasi. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak terpengaruh oleh kendali jiwaku. Bagaimana dia tidak terpengaruh? Kata kesatria itu. Kesatria itu kesal ketika ahli waris biasa berani mengancamnya. Dia membunuh mereka dengan menggunakan serangan jiwa. Tapi karena ahli waris di depannya bisa sepenuhnya menahan kendali jiwanya, mungkin serangan dari kekuatan dewanya juga akan sia-sia. Saat tubuh Mosa menghadapi kesatria alam semesta, tubuh bumi Luo Feng bersembunyi di gua yang berjarak 6 miliar mil dan terpana. Kesatria dari ras lain, kata Luo Feng sambil mengerutkan kening. Aku akan meninggalkan beberapa token di sini dan berangkat dari tempat ini untuk saat ini. Tanpa ragu-ragu, Luo Feng melemparkan cincin tata ruang yang telah disamarkan sebagai batu di tengah banyak bebatuan di dalam gua. Kemudian dia segera terbang ke bawah, mengisolasi riak energi melalui detektor mikro. Saat sinar kemasan samar menyala, transportasi negara dewa sudah siap.
Luo Feng melangkah ke dalamnya dan dikirim ke negara dewa yang jauh. Kembali ke tempat tubuh Mosa, melayang di antara kolam 5 warna dan jantung ruang. Tubuh Mosa melihat ke arah ksatria berdiri di samping kolam 5 warna. Tiba-tiba, komputer optik di lengan kanan tubuh Mosa meledak. Sementara itu, kekuatan dewa yang dominan menekan tubuh Mosa. Alih-alih menjadi cemas atau marah, ksatria itu menjadi tidak peduli. Melihat tubuh Mosa, ksatria itu berkata, "Pewaris, sebagai pejuang abadi, kamu bisa menahan kendali jiwaku. Bagus untukmu, tapi aku terlalu bodoh. Kamu pikir kamu bisa mengancamku dengan meledakkan dirimu? Itu bukan berhasil sementara aku tidak siap, tetapi Anda tidak akan bisa melawanku sekarang, karena saya punya lebih banyak waktu." Berdengung, perisai pelindung seperti membran dan mengandung kekuatan dewa yang kuat menggumpal di atas kolam 5 warna. "Apakah menurutmu penghancuran diri bisa menghancurkan pelindung dewaku?" Ksatria itu sangat percaya diri. "Selain itu, penerima komputer optik Anda di lengan pelindung Anda telah rusak olehku. Hahaha. Ahli waris mungkin hanya memiliki satu penerima yang diberikan oleh penjaga dewa binatang. Kecuali Anda memiliki penerima cadangan, Anda tidak akan bisa masuk ke dunia kemuliaan. Saat aku menemukanmu, aku akan pergi ke dunia kemuliaan untuk mengawasimu, karena takut kamu akan segera menyebarkan berita tentang tempat ini. Tapi ternyata tidak. Aku tidak yakin apakah kamu bodoh atau sejenisnya." Terlepas dari kenyataan bahwa ia dibatasi oleh kekuatan yang tangguh, tubuh Mosa tidak bingung. "Kamu menghancurkan penerima dunia kemuliaanku, lalu menjaga bunga abis 5 warna." Ksatria itu tercengang. "Tapi kau tidak terhubung ke dunia kemuliaan, juga tidak bisa mengirimkan informasinya," kata ksatria itu. "Jika Anda terhubung ke dunia kemuliaan, saya akan melihat Anda begitu Anda muncul di lapangan terbuka." "Anda mungkin tidak merusak penerima dunia kemuliaanku, tetapi saya masih memiliki penerima alam semesta virtual," kata tubuh Mosa. "Alam semesta virtual?" Ksatria itu tertegun. "Alam semesta virtual manusia?" "Betul sekali," tubuh Mosa tersenyum. "Begitu aku menemukanmu, aku telah meninggalkan banyak pesan di alam semesta virtual dan mengatur kondisi untuk dikirim. Pesan akan dikirim saat aku terputus dari alam semesta virtual, dan hal ini teman-temanku dan makhluk super dari rasku akan menyadari pemutusan hubunganku." Ketika wajah ksatria itu tumbuh semakin ganas, dia menggerakkan gigi. Ksatria itu memelototi tubuh Mosa. "Apa yang kamu inginkan?" katanya padaku. "Hidupku ada di tanganmu," kata tubuh Mosa mengulur waktu. "Bahkan jika Anda memberiku beberapa harta, Anda akan segera membunuhku pada saat Anda mendapatkan jantung ruang. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda?" Faktanya, ketika tubuh Mosa menemukan ksatria itu, dia berencana untuk menyelam ke dalam kolam 5 warna untuk melarikan diri. Berkat pelatihannya di alam semesta virtual, Luo Feng telah mengungkap beberapa rahasia abis 5 warna. Ada 5 jurang dalam bunga abis 5 warna. Jika tubuh Mosa terjun ke dalamnya, jurang akan membawanya. Tapi saat Luo Feng hendak melaksanakan rencananya, dia berubah pikiran karena tubuh Mosanya telah terbang ke ruang antara bunga abis 5 warna dan jantung ruang. Luo Feng telah menemukan sesuatu yang menakjubkan dan menggembirakan. Kristal kehidupan di tubuh Mosanya mulai mengeluarkan suara berdengung. Kristal kehidupan juga memiliki 10.081 permukaan yang memiliki ukiran hukum yang angkasa yang rumit. Kristal kehidupan tampak beresonansi dengan jantung ruang di atasnya. Saat bentuk energi aneh lainnya ditransmisikan ke kristal kehidupan dan pelan mengubahnya. Luo Feng belum pernah mendengar keadaan seperti itu sebelumnya, tetapi tampaknya menguntungkan baginya. Resonansi dari kristal kehidupan dapat membuat pemahaman hukum ruang angkasa Mosa puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Perubahan aneh pun mulai terjadi saat tubuh Mosa muncul di bawah jantung ruang. Di bawah resonansi antara kristal kehidupan dan jantung ruang, energi terus ditransmisikan ke dalam kristal kehidupan.
Karena perubahan inilah tubuh Mosa berbicara dengan kesatria untuk mengulur waktu. Kesatria itu membuka 3 mulutnya dan meraung dengan ganas. 3 suara menggema di gunung. Sialan, katakan padaku, ahli waris, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Biar ku pikir dulu, kata tubuh Mosa dengan cemberut. Bersambung bagaimana kelanjutan kisahnya, tunggu episode selanjutnya. Dadah, semoga paham ya.